Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada video kali ini. Kita akan membahas tentang bagaimana cara menggambar vektor pada dimensi 2 dan pada dimensi 3. Baik, langsung saja kita akan mulai pada dimensi 2. Misalkan kita memiliki suatu vektor ya dengan titik ujungnya misalnya pada koordinat misalkan adalah 2,4 dengan titik pangkalnya adalah 0,0 ya. Maka sebagaimana kita menggambar pada sumbu kartesius, maka kita tentukan di sini, ini adalah sumbu X-nya, yang ini adalah sumbu Y-nya, ya. Maka karena titik pangkalnya itu adalah pada 0,0, kita tulis di sini. Sedangkan titik ujungnya adalah 2,4, maka kita tulis 2, kemudian pada titik keempat di sebelah atas di sini, ya, maka vektor kita akan berbentuk sebagai berikut. Contoh lain, misalkan sekarang titik pangkalnya itu pada titik misalkan 1,2. Sedangkan titik ujungnya pada titik misalkan 3,1. Ya, maka cara menggambarnya cukup serupa ya. Cuma sekarang titik pangkalnya agak bergeser di titik 1,2, yaitu di sebelah sini. Kemudian titik ujungnya di titik 3,1, yaitu di sebelah sini. Maka vektor kita akan berbentuk sebagai nilai-nilai titik pangkal dan titik ujung ini tidak harus semuanya positif. Bisa juga bernilai negatif. Kita akan berikan contoh lain di sini. Kita buat sebuah garis ya. Misalkan, ya, mohon maaf saya sesuaikan dulu. Nah, di sini adalah X-nya, di sini Y-nya. Ya. Misal kita memiliki titik pangkalnya, itu ada di titik misalkan 1,-1. Sedangkan titik ujungnya itu berada pada titik misalkan min 2,4. Nah, oke. Cara menggambar vektor pada dimensi 2 ini cukup sama ya. Kita ambil titik 1,-1, 1 di sebelah situ dan min 1. Maka titik pangkalnya adalah di bagian yang kita lingkari. Titik ujungnya min 2,4 sehingga di sini min 2,4 karena positif dia naik ke atas ya di sebelah situ. Maka kita tarik garis, nah arah panahnya ke sini. Nah, menggambar vektor pada dimensi 2 ini relatif sederhana, ya, karena pada dasarnya kita hanya menggunakan pemahaman kita pada bidang kartesius 2 dimensi. Nah, yang agak sedikit perlu pemahaman adalah pada dimensi 3. Kita akan mulai menggambar pada dimensi 3. Nah, pada dimensi 3, sebelum kita memulai menggambar, kita buat terlebih dahulu bidang gambarnya. Ya, saya buat seperti ini. Ya, misal di sini adalah X, yang sebelah kanan adalah Y, yang atas adalah Z. Misalkan titik pangkal vektornya itu adalah 0,0,0, berarti di pusat seperti itu. Lalu titik ujungnya misalkan di titik 3,4,5. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menggambarnya? Ya, yang titik 0,0,0 tidak ada masalah di situ. Lalu bagaimana dengan titik yang 3, 4, 5? Maka kita berikan lambang dulu di sini, ini adalah X, Y, dan Z-nya. Nah, maka di sini kita kerjakan perpasang. Ya, yang pertama kita lihat adalah X dan Y, di situ 3,4. Maka kita ambil titik di sini 3, dan titik di Y adalah 4.
ya, kita hubungkan dua titik tersebut. Nah, di sini agak sedikit serong karena penggambaran 3 dimensi adalah terlihat seperti serong, seperti itu. Ya, ini adalah titik 3,4. Kemudian kita lihat titik Y dan Z itu adalah 4,5. Maka kita ambil 1, 2, 3, 4, 5 di situ. Kita tarik garis di sini. Kita buat titiknya. X dan Y sudah, Y dan Z sudah. Yang belum adalah X dan Z, yaitu 3,5. Maka tinggal kita hubungkan di sini. Namun karena ini adalah serong, ya, terlihat X dan Z itu, maka kita juga berbentuk serong seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, sebenarnya ini akan membentuk sebuah kubus atau balok lebih tepatnya. Nah, di titik manakah ketiga titik yang tadi merah-merah itu sudah kita buat, itu bertemu, nah disitulah letak nanti ujung vektornya. Jadi misalkan saya beri warna kuning di sini, ya, maka vektor kita itu titik ujungnya adalah di situ. Sehingga kalau kita gambar cukup seperti ini. Karena pangkalnya di 0,0 dan ujungnya di 3, 4, dan 5. Satu contoh lagi untuk dimensi 3, kita akan buat terlebih dahulu bidangnya di sini, yaitu sebagai X, sebagai Y, dan sebagai Z. Kita masih sama, kita gunakan titik pangkalnya misalnya 0,0,0 di sini. Kemudian ujungnya kita buat sedikit berbeda. Misalkan ujungnya itu adalah di titik 2, min 3, kemudian koma min 3 juga. Oke. Untuk memudahkan kita, jangan lupa diberi tanda X, Y, dan Z. Nah, oke. Berikutnya X dan Y dulu kita kerjakan 2, min 3. Maka kita tarik 2 di sini. Ya. Lalu Y-nya min 3. Berarti dia akan berada di sebelah kiri. 1, 2, 3. Min 3. Maka kita hubungkan garis itu. Ya, intinya nanti harus membentuk suatu balok atau ya suatu balok atau kubus seperti itu. Kemudian berikutnya Y dan Z min 3 dan min 3. Maka Z-nya min 3 itu ke bawah di situ. 1, 2, 3. Di sini adalah min 3. Maka kita hubungkan di situ. Kita peroleh titiknya di sebelah situ. Lalu yang berikutnya yang belum kita kerjakan adalah 2 dan min 3. Ya, saya perkecil dulu gambarnya. 2 dan min 3 berarti ke bawah sini. Bawah lagi. Nah, anggaplah di titik situ. Sehingga titik pertemuan antara ketiganya itu adalah di sebelah. Ya. Dan saya sedikit ataskan sedikit gambarnya di sini. 2 min 3 dan min 3-nya. Ya. Oke, saya sedikit buat agak besar di sini, X, Y, dan Z. Ya. Di sini 2, min 3, dan min 3, X, Y, Z, seperti itu. Ya, titiknya 0,0. Kemudian kita buat lagi ya, 2 dan min 3. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, dan min 3 di sini. Kita tarik garis. Oke, di situ. Kemudian min 3 dan min 3, maka kita ambil garis di bawah sini. Min 1, min 2, min 3 di situ. Oke, yang berikutnya adalah 2 dan min 3. Maka hasilnya nanti akan di sini. Nah, di sini adalah 2 dan min 3. Nah, kalau kita buat, bagaimana bentuk kubusnya seperti itu. Kita akan peroleh, ya, ini sudah berbentuk kubus kalau kita buat begini ya.
Di manakah pertemuan ketiga titik itu? Tentu di titik paling pojok di sini, ya. Sehingga vektor kita nanti akan berbentuk seperti ini, titik ujungnya. Nah, jadi dalam menggambar vektor di dalam dimensi 3, kita lakukan dengan perpasang terlebih dahulu X dan Y, X dan Z, lalu Y dan Z, kemudian hubungkan titik-titik yang sudah kita buat di pertemuan ketiga titik tersebut. Intinya gambarnya akan membentuk suatu balok atau kubus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.